Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada edisi renungan dengan judul Hidup di dalam Injil bagian 1 maupun 2, kita telah belajar tentang apa itu Injil, bagaimana Injil menjiwai hidup kita, bagaimana hendaknya Injil menjadi standar hidup kita, dan juga bahwa Injil telah menjadi pengikat yang mempersatukan gereja Kristus. Pada edisi yang ketiga ini, kita akan mengenali bagaimana cara-cara kita menghadapi konflik dan penyelesaiannya menurut Injil. Juga bagaimana hendaknya kita senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, di dalam kita bergaul dengan sesama kita. Saudaraku, di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sidang jemaat, konflik-konflik bisa saja timbul. Kita tidak pernah menghendaki adanya konflik ini, namun kenyataannya seringkali konflik datang begitu saja, tahu-tahu dia ada di depan kita. Jika suatu saat konflik itu datang, maka sungguh kita harus siap untuk menanganinya. Kita tidak boleh kemudian hanya berhenti dan menyesali diri, serta kemudian menyalahkan diri kita sendiri ataupun merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Kita harus bertindak agar konflik tidak berkembang, sehingga kemudian melemahkan iman maupun semangat sidang jemaat. Memang yang terbaik adalah kita berwaspada agar jangan sampai ada pertentangan-pertentangan di dalam sidang jemaat. Kita harus berhati-hati di dalam kita berkata-kata. Kita harus berhati-hati di dalam kita menegur, menasehati, menjumpai sesama kita. Namun dalam kenyataannya, keinginan agar sidang jemaat terbebas dari konflik itu sungguh hampir tidak mungkin. Maka cara yang harus kita tempuh adalah agar kita siap menghadapi konflik, dan dengan cara yang dewasa kita mencari penyelesaian berdasarkan firman Tuhan. Dalam hal ini kita tidak ingin mencari kebenaran untuk diri kita sendiri, kemudian kita menyalahkan orang lain. Sungguh siapapun kita, sebenarnya kita adalah manusia yang berkekurangan. Semua harus kita kembalikan kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus, sehingga semuanya harus mendekati satu dengan yang lain berdasarkan kasih. Segala hal yang kita lakukan untuk Kristus, bukan untuk mencari kepuasan diri kita sendiri. Dan hendaknya itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Injil. Kita menyelesaikan konflik di dalam kasih Kristus dan di dalam sikap saling menghormati.
Saudaraku, Injil juga mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati. Meskipun para murid adalah orang-orang pilihan di mana Tuhan Yesus sendiri yang telah memilih mereka. Namun Tuhan tidak suka ketika melihat mereka berebut mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Ketika mereka sedang bertengkar untuk mencari siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus bahkan kemudian menegur mereka dengan nasihat yang tegas. Di dalam Markus 9 ayat 35 dikatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini menjadikan jelas bahwa siapapun kita, sungguh tidak etis jika kita suka membicarakan prestasi atau jasa-jasa kita. Kita tidak ingin menonjol-nonjolkan apa yang sudah kita lakukan, karena kita tahu sebesar apapun jasa-jasa manusia itu tidak akan memiliki arti apa-apa jika dibandingkan dengan jasa Kristus yang sudah kita terima. Seharusnya lah kita malu sendiri setiap kali muncul dalam diri kita suatu keinginan untuk diakui atau dipuji-puji atas apa yang sudah kita lakukan dalam pelayanan maupun dalam hidup sehari-hari, apalagi di hadapan Allah. Yang benar, yang tepat, dan yang seharusnya kita bicarakan setiap saat adalah aktivitas Tuhan Yesus, yaitu kasih dan pengorbanannya, yaitu pelayanannya kepada sidang jemaat, termasuk kepada kita selama ini, yaitu kedatangannya yang sudah semakin dekat. Kita juga hendaknya saling menguatkan dan saling menghibur. Kita ingin untuk menasehati atas dasar kasih, tetapi dengan bijaksana, dengan memperlakukan orang lain seperti yang ingin orang lain lakukan terhadap diri kita. Ini bersesuaian dengan apa yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 31. Kita hendaknya berbicara tentang Allah kepada anak-anak kita. Bagaimana Yesus berbicara tentang Bapanya. Kita tidak menggambarkan Allah sebagai hakim yang kejam, yang suka menghukum, yang menyiapkan neraka bagi orang-orang yang jahat, atau hakim yang di situ mencari-cari kesalahan, yang suka menuntut dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan ketakutan di dalam diri anak kita, akan menimbulkan kepanikan, dan itu tidak baik untuk pertumbuhan jiwa mereka, mental mereka, psikologis mereka. Melainkan kita ingin membicarakan tentang kebaikan Allah, tentang kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana Allah mendekati kita untuk menolong kita, untuk mengarahkan kita kepada kehidupan yang abadi yang penuh dengan damai sejahtera. Marilah kita ajar anak-anak kita untuk mengasihi Allah dan menunjukkan kepada Allah kasih mereka melalui ketaatan anak-anak kita itu. Marilah kita perhatikan cara di mana kita berbicara tentang saudara-saudari kita, tentang pemangku jabatan kita. Sungguh-sungguh tidak baik, tidak etis kalau orang tua membicarakan kekurangan orang lain, apalagi para hamba Tuhan, di hadapan anak-anak kita. Hal yang demikian akan menjadikan anak kita ini tinggi hati, sombong, tidak bisa menghargai orang lain. Jauh lebih baik apabila kita menceritakan kepada mereka bagaimana saudara dan saudari kita itu mengasihi kita, melayani Tuhan.
Bagaimana para hamba Tuhan berjuang untuk menuntun umatnya, menuntun mereka untuk diselamatkan. Ini akan berdampak mereka memiliki rasa hormat, menghargai sesama, dan mencintai sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus contohkan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.